Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyusutan arsip. Baiklah, adik-adik berbicara tentang arsip, tentu saja arsip-arsip yang disimpan terlalu lama akan menghabiskan tempat. Sementara arsip-arsip yang baru akan terus bertambah. Oleh karena itu, arsip yang tidak terlalu penting sebaiknya dihancurkan atau disusutkan agar dapat mengurangi berbagai masalah dalam penyimpanan arsip. Lalu, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar penyusutan arsip dapat berjalan dengan baik? Nah, pelaksanaan aktivitas organisasi sehari-hari tentu menghasilkan rekaman arsip yang semakin lama akan semakin menumpuk, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyusutan arsip. Tingkat penambahan arsip yang hampir setiap hari akan menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu 1. Tempat atau ruang penyimpanan. Semakin luas ruang penyimpanan yang dibutuhkan. 2. Sarana atau peralatan penyimpanan. Semakin banyak arsip yang dikelola, semakin banyak pula peralatan yang dibutuhkan. 3. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tanpa tersedianya sumber daya yang sebanding dengan jumlah arsip dikelola, maka arsip tidak akan terkelola dengan baik. 4. Biaya pengelolaan. Semakin banyak arsip akan membutuhkan biaya yang besar. Pengertian penyusutan arsip. Menurut UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Menurut Dr. Andes Joner Hasugian, MSI, suatu tindakan yang diambil berkenaan dengan habisnya masa simpan arsip yang telah ditentukan perundang-undangan, peraturan, atau prosedur administratif. Jadi, penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip yang dapat dilakukan dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan arsip kepada pihak lain. Selanjutnya, tujuan penyusutan arsip. 1. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Setiap kegiatan tentu saja akan menciptakan arsip baru setiap hari. Arsip akan selalu bertambah. Jadi kita dapat bayangkan nih, tumpukan arsip semakin hari semakin banyak, semakin menjulang. Nah, saat ini kita butuh tempat arsip yang besar dan banyak. Yang kedua, menjamin tersedianya informasi arsip yang bernilai guna. Nah, selain tidak enak dilihat, tidak enak dipandang, arsip yang tumpukannya terus bertambah juga dapat menambah beban pekerjaan. Dengan adanya penyusutan, hanya arsip-arsip yang bernilai guna yang akan disimpan, sementara arsip-arsip yang tidak berguna itu dapat dimusnahkan dan disusutkan. Yang ketiga, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional.
Maksudnya, dengan adanya penyusutan arsip, sistem penyimpanan menjadi efektif, kemudian perawatan pemeliharaan juga menjadi lebih murah, sehingga arsip-arsip dapat terjamin keamanannya. Selanjutnya, kegiatan penyusutan arsip. Nah, yang pertama arsip aktif. Maksudnya apabila suatu perusahaan mengolah kearsipannya berdasarkan asas kombinasi sentralisasi dan desentralisasi, maka arsip tersebut dikelola disimpan pada unit kerja selama arsip masih aktif. Jika arsipnya inaktif, arsip tersebut dikelola dan disimpan pada unit sentral arsip atau pada unit pusat arsip. Selanjutnya, penyerahan arsip. Arsip di lembaga negara atau badan pemerintahan pusat ditransfer ke Arsip Nasional Pusat. Begitu juga sebaliknya, arsip di badan nasional ditransfer ke Arsip Nasional Daerah atau Badan Kearsipan Daerah. Selanjutnya, nah, ini macam-macam pemusnahan arsip, yaitu bisa dengan pembakaran arsip, arsip-arsip yang tidak berguna lagi bisa dimusnahkan secara dibakar. Yang kedua, penghancuran dengan mesin. Adapun penghancuran dan pemusnahan arsip yang tidak berguna itu bisa digunakan dengan mesin. Penghancuran dengan bahan kimia. Selanjutnya, teknik penyusutan arsip. Satu, berdasarkan jadwal retensi arsip. Jika dalam JRA suatu arsip sudah mencapai ketentuan batas masa simpannya dan tidak diperlukan lagi, maka arsip tersebut harus segera disusutkan. Dua, berdasarkan non-jadwal retensi arsip. Yang pertama, pelaksanaan pembenahan arsip. Yang kedua, penilaian arsip. Yang ketiga, penyusunan daftar arsip. Yang keempat, pelaksanaan penyusutan. Dan yang terakhir, perencanaan pembenahan arsip. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Bila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.